Inilah pom bensin atau SPBU Petronas. Katanya tidak boleh digunakan untuk grade ini. Nah, ini karena kartunya kartu asing. Coba lihat. Karena kartu asing jadi nggak boleh grade rendah. Nggak boleh grade 95, jadi harus 97. Nah, inilah proses pengisian. Inilah kenapa jangan pernah beli kentang di Malaysia. Sampai jumpa di Malaysia. Let's go. Bener kata orang-orang kalau imigrasinya Malaysia tuh padet banget. Hari ini naik 4.200. Coy. Tapi nggak apa-apa, kita tukar dikit aja buat pegangan sama di sana untuk jajan dan juga. Ya Allah. Udah kayak pengen honeymoon. Aku tuh selalu excited tiap kali ke bandara. Kayak ngedengerin koper-koper yang diseret atau ngeliatin wajah-wajah orang yang kayak siap mulai cerita baru. Hari ini cerita kami juga dimulai di sini. CGK to Malaysia. Nah, kali ini aku juga naiknya Malaysia Airlines biar sekalian matching sama negara tujuannya. Sudah check-in, boarding pass aman, mari kita tukar uang dulu. Nah, sebenarnya kita tuh salah banget baru tukar uang pas sudah di bandara. Lihat hari ini naik 4.200. Coy. Tapi nggak apa-apa, kita tukar dikit aja buat pegangan sama di sana untuk jajan dan juga transport. Nah, untuk transaksi lainnya nanti kita bisa gunain Mastercard dan transaksinya pakai contactless. Biar lebih simple. Sampai jumpa di Malaysia. Let's go. Wow. Oke. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to KL International Airport, Terminal 1. We arrive. We arrive. Alhamdulillah kita udah tiba di Malaysia dan semua proses imigrasi juga lancar walaupun agak ngantri pas di imigrasi. Bener kata orang-orang kalau imigrasinya Malaysia tuh padet banget. Untuk transportasi ke hotelnya kita udah pesan private transport di aplikasi Klook pas masih di Indonesia. Wow, hujan ya. Wes. Udah sampai di hotel dan selama 5 hari di Malaysia kita bakal nginep di sini dan gak akan pindah hotel. Ya Allah. Wih, Udah kayak pengen cantik ya. honeymoon. Honeymoon katanya. Emang ini negara tourism ini. Day 1 di Malaysia. Thank you so much. Bagus ya. Malam dan hari pertama di Malaysia, kita mulai explore di Bukit Bintang. Kita makan malam dulu di sini. Aku lupa nama kafenya, tapi ini view-nya langsung ke pavilion dan kita habis segini untuk makan di sini. How much? 80. Cute. Thank you. Mari kita explore Bukit Bintang. Let's go. Baru jalan sebentar aku udah tertarik banget sama Bear Charm gitu, jadi bisa custom nama, bisa juga pakai emoticon sesuai keinginan kita gitu. Ini aku beli di sini lumayan banyak dan aku nyusun sendiri hampir 1 jam aku duduk di sini. Ini kan ya hitam putih. Bintang.
For the next stop, kita masuk ke toko perfume mini gitu. Tapi ini tuh perfume dari original brand. Macam ada Chanel, Dior, ada Calvin Klein kayak gitu. Selain ada perfume, di sini juga ada kayak makeup mini gitu. Dan ini total belanja di sini. Untuk mengakhiri malam pertama kita di Kuala Lumpur, kita memutuskan untuk jalan kaki dari Bukit Bintang ke hotel kita. Jadi karena hotel kita di KLCC, kita harus jalan kayak sekitar 30 menitan gitu sampai harus masuk-masuk ke dalam mall yang udah tutup. Tapi semuanya terasa seneng banget karena ini pengalaman pertama kita pergi ke luar negeri. Dan juga ini pertama kalinya kita main berdua sejauh ini, jauh dari rumah. Terima kasih yang udah nontonin video episode pertama ini sampai habis. Ditunggu episode 2, 3, 4, 5 sampai hari terakhir di Malaysia. Bye-bye. Dan kamu mungkin bisa melihat bagaimana ekspresi duo orang wanita dari Indonesia ini guys, ya, saat mereka di airport, mungkin di Soekarno-Hatta ataupun di Juanda, wajah senyum gembira, ceria, ya, emang betul-betul sangat-sangat suka, senang sekali atas perjalanan mereka menuju ke Malaysia. Dan sampai Malaysia, apa yang terjadi kepada mereka semua, saya melihat segala bentuk dari gestur gaya mereka, termasuk mereka lari-lari tadi, ya, bahwa mereka betul-betul sangat menikmati, senang hati, ya, berada di Malaysia. Dan ada beberapa tempat yang sudah mulai mereka telusuri. Nah, ini seperti time lapse guys. Orang Indonesia kalau ke Malaysia memang ke tempat-tempat yang sudah dikunjungi oleh dua wanita itu tadi. Kebanyakan dari mereka tidak akan pernah, ya, untuk meninggalkan satu kenangan-kenangan yang manis di beberapa tempat tersebut. Karena belum lengkap rasanya kalau ke Malaysia belum berada di tempat itu. Inilah kenapa jangan pernah beli kentang di Malaysia. Jadi tadi aku iseng mampir ke supermarket buat beli kentang. Di sini sistemnya itu unik banget. Kamu tinggal pilih sendiri kentangnya dan timbang langsung di mesin kasir. Yang bikin aku kaget itu harganya. 1 kilo kentang cuma 3 ringgit saja. Dan aku ambil hampir 4 kilo lebih sedikit. Pas bayar, bisa kalian tebak, totalnya cuma 12 ringgit lebih sedikit. Dan kalau dirupiahkan itu sekitar 42.000 rupiah untuk 4 kilo lebih. Bayangin di Indonesia harga segitu cuma dapat 1-2 kilo saja. Makanya tadi aku bilang jangan beli kentang di Malaysia, karena begitu tahu harganya kamu bakal pingin beli banyak banget. Kentangnya juga fresh banget, besar-besar, bersih, dan enggak lembek. Pokoknya kalau kamu masak kentang goreng dari sini, hasilnya renyah banget. Sekarang aku jadi mikir, apa di Malaysia itu semua bahan makanan segar semurah ini ya? Atau cuma kentangnya aja? Coba kamu yang tinggal di Malaysia, bener nggak semurah ini harganya? Awalnya saya mikir yang aneh-aneh. Karena di awal kata-katanya, jangan pernah beli kentang di Malaysia. Jangan pernah beli kentang di Malaysia itu seolah-olah tidak diperbolehkan untuk beli kentang di Malaysia. Why? Kenapa? Saya nggak tahu alasannya. Tapi setelah kita telusuri lebih dalam video ini, rupanya harganya yang sangat murah, kualitasnya juga sangat bagus. Memang semurah itu sih. Sekilo 3 ringgit. 3 ringgit itu 10.000 rupiah. Harga yang begitu murah di swalayan. Tapi kok bisa-bisanya harganya semurah itu? Pagi ini kita mau mengisi BBM di Petronas. Supaya tahu bagaimana kondisi antrian maupun harga di sini dan ronnya berapa, itu kita lihat dulu yuk. Inilah pom bensin atau SPBU Petronas. Self service. Oh ini Pak, ini Pak. Pertama kita bayarnya pakai card. Kita pilih RON 95 ya? Iya. Karena ini kan mobil rental ya.
nggak usah mahal-mahal. Kat Anda tidak boleh digunakan untuk grade ini. Berarti yang Nah, ini karena kartunya kartu asing, coba lihat. Kartu asing. Karena kartu asing jadi nggak boleh grade rendah, nggak boleh grade 95, jadi harus 97. Kita coba dengan cara lain, yaitu dengan cara pakai pin ya. Tadi tag. Oke, coba pin. Oke. Nah, karena pakai kartu asing dan kelasnya memang beda, jadi harus 97. Terpaksa. Yang ron 97 hijau, ron 95 kuning. Ya Yang kita ini orang visual. asing, tak apa-apa lah beli ron 97 kan. Nggak bisa. Nah, inilah proses pengisian. Lancar jaya. Ya, tetap bersih, nyaman. Selamat datang. Layanan diri artinya self service, dan di sini tidak seperti di Balikpapan antrinya sampai berkilo-kilo. Di sini Tempat nggak saya ada juga yang Kak, antri bukan apapun Balikpapan ya. aja, tempat saya. Bisa pakai Maybank, serah. Di situ untuk tambal angin dan air. Ini harganya 151 48 liter. Minyaknya juga kualitas bagus ya, tahun 97. Oke, kalau membahas tentang antri mengantri di SPBU, bukan hanya di Balikpapan, Kak. Tapi di tempat saya, di mana-mana kebanyakan SPBU itu orang mengantri. Mau itu pakai mobil, kereta, ataupun pakai motosikal. Atau kendaraan roda 2. Sama-sama mengantri di mana-mana. Karena jumlah penduduknya yang terlalu ramai. Dan mungkin SPBU-nya tidak terlalu banyak. Makanya itu jumlah konsumen itu kan lebih banyak daripada tempat pengisian minyak. Jadi ya adanya ledakan dari jumlah orang yang akan mengisi minyak itu jauh lebih besar. Tapi kalau saya berpikir, sudahlah lebih banyak orang yang mau beli minyak di Indonesia berkali-kali lipat daripada negara-negara tetangga kita, Malaysia. Tapi itu Pertamina tetap saja rugi. Nah, kalau di Malaysia jumlah penduduknya yang tidak begitu ramai seperti di Indonesia, ya, yang beli minyak tentu disesuaikan dengan jumlah penduduknya yang ada di sana. Tapi mereka tetap beruntung. Petronas lebih untung berkali-kali lipat ganda daripada Pertamina. Ini konsepnya bagaimana? Dan selalu dipertanyakan oleh orang-orang. Orang Indonesia pun mempertanyakan, kok bisa rugi Pertamina? Sementara jumlah konsumennya jauh lebih banyak. Di Malaysia Petronas kok bisa lebih untung. Padahal konsumennya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Masuk akal nggak apa yang saya katakan tadi? Oke lah, jangan berpikir panjang lagi ya guys ya. Nggak perlu kita berpikir sampai ke sana karena sudah ada yang orang-orang yang memikirkan hal tersebut. Dan video ini saya akhiri aja. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.